Ya, malam teman-teman. Kita akan presentasikan tentang hasil research kita yang kaitan ke insurance claim fraud detection. Jadi secara background itu, insurance itu ada banyak sekali kasus fraud, dari kecil hingga gede. Nah, untuk bisa mencapai itu, metodologi yang kita pakai di sini adalah BRISDM, Business Understanding. Habis itu, setelah bisnis selesai, perlu ada data. Setelah data listening selesai, kita perlu prepare data apa aja yang diperlukan, lalu modeling dan evaluasi hasil dari data tersebut. Lalu kita deploy untuk actual usage. Lanjut. Jadi, oke. Ya, melanjutkan yang tadi, karena dari claim fraud detection tadi, kami mengambil dari berbagai sumber, gitu ya, metodologi apa sih yang tepat untuk menganalisa claim fraud tadi. Jadi kami ada dua jenis modeling yang kita gunakan. Yang pertama itu unsupervised, yang kedua itu supervised. Jadi kita menggunakan metodologi hybrid sebenarnya. Kenapa? Karena pertama kondisinya kita belum bisa mendefine yang mana klaim yang masuk kategori fraud. Jadi belum ada labelingnya, gitu ya. Makanya kita perlu metodologi atau modeling yang supervised. Kemudian setelah kita mendapatkan clusteringnya atau model serta kategorinya, kita baru bisa masuk ke supervise untuk mendapatkan data yang lebih pasti. Oke, nextnya. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Sebenarnya metodologi yang kita gunakan adalah supervised dan unsupervised. Karena dengan metodologi ini, dua metode ini, kita bisa melihat scoring dari transaksi-transaksi yang bersifat anomali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan supervise juga kita bisa mengimprove akurasi terhadap transaksi yang memang kita detect di awal sebagai claim fraud. Terus kemudian yang ketiga itu sebenarnya lebih meningkatkan kemampuan untuk mendetek kasus-kasus fraud yang sifatnya masih rare. Jadi itu belum terbaca di skenario atau tipe yang sebelumnya, kategori yang di-define sebelumnya, sehingga supervise itu akan bisa membantu. Oke, nextnya. Oke, stepnya sama seperti teman-teman yang lain, bahwa kita menggunakan metodologi BRISDM. Step awal kita melakukan business understanding, kita memahami itu. Terus kemudian juga data understanding, data preparation, modeling, evaluation, and yang terakhir itu adalah deployment. Nextnya. Oke. Dari data yang kita temukan itu kita mencoba memahami bahwa sebenarnya di rata-rata perusahaan asuransi itu mengalami claim fraud itu biasanya di atas 30%. Jadi diharapkan dengan kondisi seperti ini, dengan metodologi yang diterapkan, kita bisa reduce claim fraud-nya di range 5-10. Terus kemudian yang kedua, bisa mengakselerasikan untuk mengidentifikasi proses mana sih yang memang bisa mendefine klaim-klaim yang bersifat suspicious tadi. Selain itu, kita juga dengan kondisi seperti itu berusaha untuk mengoptimize allocation dari tim-tim yang klaim sendiri. Sebenarnya mereka harus melakukan pengecekan manual, mengidentifikasi bahwa transaksi klaim ini fraud atau enggak. Diharapkan dengan claim fraud detection ini memudahkan tim klaim untuk lebih mendeteksi transaksi mana yang memang
didetek sebagai claim fraud. Kemudian udah pasti dengan alokasi waktu yang dibutuhkan oleh investigasi tim dari tim klaim itu sendiri lebih maksimal, maka klaim prosesnya sendiri akan menjadi lebih cepat. Oke, nextnya. Oke, kita masuk ke data understanding. Sebenarnya ini kita mencoba mengambil dari salah satu contoh perusahaan asuransi, tetapi memang datanya kami tidak langsung gunakan karena kita lakukan masking atau mengcopy contoh-contoh data yang ada. Jadi kita ambil sampling. Maka dari itu source datanya itu ada dua. Yang pertama internal, yang kedua itu adalah eksternal. Kalau yang internal yang memang berasal dari sistemnya sendiri, dari perusahaan tersebut. Eksternal itu yang bisa diambil dari third party. Contohnya seperti ICD code gitu ya, berhubungan dengan penyakit atau diagnosanya. Terus kemudian yang kedua yang berhubungan dengan rumah sakitnya atau provider listnya sendiri. Terus setelah mengidentifikasi data source-nya, kita mencoba untuk melakukan initial data exploration. Kita coba lihat apa yang terjadi, apa yang ada di data tersebut. Karena nggak mungkin kita ambil seluruh transaksinya, jadi kita coba ambil sampling itu sekitar hanya 1.600 sampai 1.700 transaksi klaim dengan periode waktu dari 2016 sampai 2026 selama 10 tahun rentang waktu 10 tahun dengan sebaran waktu di range tersebut. Kemudian untuk distributionnya itu kita mau ngelihat jenis klaim apa aja sih sebarannya yang terjadi gitu. Jadi kita coba explore apakah seluruh jenis klaim yang memang terdeteksi sebagai klaim fraud atau enggak gitu. Jadi kami coba ambil jenis klaimnya apa saja, terus kemudian mencoba untuk yang ketiga adalah mendefinisikan atau mengidentify patternnya, modelnya lebih early sebelum kita masuk ke metodologi KRISDM yang ketiga. Pattern apa aja sih yang kita coba tangkap? Yang pertama itu klaim-klaim yang memang waktunya pendek, berdekatan, terus kemudian berulang, jenis klaim yang berulang, terus kemudian juga klaim transaksi yang dimana lama perawatannya di rumah sakit itu makan waktu lebih lama daripada kondisi normal. Oke, setelah data eksplorasi yang kami lakukan, kami juga melakukan data quality assessment. Ini ya berhubungan dengan kita memastikan bahwa data yang kita ambil itu sudah cukup lengkap, kemudian juga konsisten, selain itu juga akurat dan menghindari data-data yang duplikat atau di luar area jangkauan data. Next. Oke. Di dalam data preparation setelah kita mengidentify source-nya, kita juga mencoba melakukan data integration. Seperti yang tadi saya infokan bahwa sebenarnya source datanya itu berasal dari dua, internal dan eksternal. Di sini kalau dilihat dari gambarnya di sini terlihat bahwa yang sebelah kanan saya itu ada internal data source dan eksternal data source, di mana kalau internal itu memang berasal dari perusahaannya sendiri, dari berbagai aplikasi yang mereka punya untuk melakukan satu proses claim. Kemudian yang kedua eksternal source-nya adalah data ICD dan provider. Provider itu adalah rumah sakit. Nah, proses data integration sendiri sebenarnya kita melakukan consolidate seluruh data dari multiple source tadi, terus kemudian kita mencoba identify mana yang bisa jadi key identifier dari masing-masing transaksi. Kemudian selain kita make sure key identifier dari tiap-tiap transaksi, kita juga mencoba untuk meng-cleansing atau membersihkan data-data yang satu duplikat, terus yang kedua missing value, kemudian yang ketiga yang anomali dalam arti kata nggak konsisten di proses transaksinya, jadi tidak lengkap. Kemudian selain itu di dalam data integration kami juga tadi di dalam prosesnya kami mencoba untuk mengintegrasikan
data-data yang berasal dari eksternal party atau kita sebutnya tadi external source. Next. Oke. Nah, apa yang kami coba bikin dari feature engineering ini tadi untuk mendetek klaim-klaim yang memang suspicious atau diindikasikan awal sebagai transaksi klaim yang fraud. Apa aja sih yang variabel yang kita pakai di sini? Yang pertama itu adalah klaim frekuensinya di dalam rentang waktu yang pendek 60 hari. Terus kemudian juga waktu antara policy issued sampai dengan dia melakukan klaim itu di bawah 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian yang lainnya juga jenis klaim yang memang seharusnya itu di bawah 5 hari. Selain variabel-variabel itu, kami juga mencoba untuk menaruh risk indikator dari masing-masing transaksi klaimnya itu sendiri. Dan yang terakhir, kami mencoba melihat histori fraud yang pernah terjadi atas customer atau provider yang ada. Next nih. Oke, setelah data integration, kita masuk yang berikutnya adalah data transformation. Kalau di sini digambarkan DDL-nya adalah ini mengambil dari 5 source data yang kita anggap itu sebagai 5 entity information, itu kita transform menjadi satu dataset transaction. Oke, next nih. Oke, untuk modeling bisa dilanjutkan oleh Kenia. Jadi modeling ini kita objektifnya ada 3. Pertama, memahami historical claim patterns, karena balik lagi sebelumnya data-data dari claim fraud yang kita punya ini belum ada label. Jadi kita mau mencoba memahami behavior dari data-data yang kita ada. Nomor 2, identify fraud trends. Jadi kita ingin mencari atau melihat fitur-fitur yang bisa menjadi indikasi dari fraud itu sendiri. Yang ketiga adalah detect suspicious behavior. Nah, jadi dari fitur-fitur itu bisa kita lihat mana aja sih sebenarnya yang bisa kita flag sebagai suspicious, entah itu dari repeated claims atau dari abnormal claim values. Nah, benefitnya apa? Benefitnya adalah kita bisa memberikan overview dari pemahaman tentang fraud complex. Karena kalau jujur fraud itu kan juga bisa dibilang datanya cukup imbalance. Jadi di sini kita ingin memahami behavior pattern-nya. Next. Nah, yang pertama dari data yang udah di preparation, kita melakukan data importing dan parsing. Jadi dari data type yang nggak sesuai buat di input ke modeling kita ganti dulu. Yang kedua, rule aggregations. Nah, rule aggregations ini kita kan punya beberapa indikator dari claim yang suspicious yang bisa jadi fraud. Nah, ada 4 yang kita pakai. Yang pertama itu klaimnya di-issue atau umur klaimnya kurang dari 2 tahun. Yang kedua adalah klaim terjadi kurang dari 60 hari antar klaim. Yang ketiga itu ada klaim dengan tipe akut, dia itu lebih dari 5 hari. Kemudian yang terakhir ada kota rumah sakit tempat usernya klaim itu berbeda dengan kota address dari insurance-nya atau home address-nya. Next. Nah, setelah di train kita mau nanti setelah di rule aggregation dan di train, nanti kita bakal dapat 2 data tipe, yaitu I4S score dan juga I4S anomaly. Jadi bakal dicek scoringnya, dan 2 data ini yang bakal menjadi nanti fitur atau input baru untuk supervised data lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat, jadi ketika di training itu kita juga nggak semata-mata pakai rulesnya doang. Ada beberapa fitur, numerical fitur yang kita pakai juga seperti policy age.
juga claim amount, dan duration. Nah, kalau misalkan kita melihat distribusi dari e-forestnya itu sendiri, behavior datanya seperti apa, bisa dilihat di grafiknya itu ada clustering di bagian 0,4 sampai kurang lebih 0,5 sebelum dia kurvanya turun jauh. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa klaim yang ada di bawah 0,55 itu bisa kita consider sebagai klaim yang normal. Sementara yang di atas 0,55 itu bisa kita anggap sebagai kandidat dari fraud. Jadi kayak small subset yang di atas 0,55 itu bisa dibilang sebuah behavior yang suspicious. Next. Nah, ini ekstra sanity check plus visualization tentang distribusi data yang sekarang. Nah, yang dari gambar satu itu bisa dilihat distribusi data berdasarkan isolation forest score-nya. Nah, yang kedua itu bisa dilihat mana aja sih yang isolation forest flag sebagai anomali. Dan yang terakhir itu kita bisa melihat untuk tiap data itu tuh mereka tuh di-trigger oleh rule yang mana. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 major rule yang apa sih namanya, dan semua anomalinya ke-trigger di antara satu rule itu. Next. Nah, jadi kita kan udah dapet e-forest sama e-anomaly. Nah, di sini kita bikin labeling, dan labelnya ini bakal ditaruh di initial dataset untuk dijadiin fraud label untuk supervised learning. Nah, di sini untuk bikin labelnya kita pakai weighted score dari 3 fitur. Yang pertama adalah rule score. Rule score itu sum dari fitur yang rule fitur tadi. Yang pertama 4 behavior yang bisa kita tandai sebagai suspicious. Nah, yang kedua itu ada isolation forest score. Dia kita weighted 0,35. Yang terakhir adalah yang e-forest flag score atau enggak binarinya. Kita weighted 0,15. Next. Nah, ini kita training kita split dia dari 80 atau 20. Kita training 80. Kenapa trainingnya lebih banyak? Itu karena untuk menjamin kita bisa menangkap beberapa fraud behavior. Nah, kalau misalkan lihat di sini kita evaluasi pakai precision recall area under curve. Nah, itu tuh random forest dapatnya 0,93 dan juga random boosting itu kita dapatnya 0,98. Jadi gapnya kurang lebih 0,05. Tapi yang menarik di sini adalah perbedaan precision dan recall dari kedua supervised learning ini. Karena bisa dilihat untuk yang random forest itu dia precisionnya cukup kecil, itu di 0,26, yang artinya banyak false positif yang ketangkep. Artinya sebenarnya bukan fraud, tapi dia pakai sebagai. Dan karena precisionnya 0,2, jadi bisa dibilang kalau misalkan yang di flag sebagai false positif itu cukup banyak. Nah, kalau misalkan kita lihat recall-nya si random forest, tapi dia dapat 1. Jadi intinya semua fraud yang beneran fraud itu beneran ketangkep. Nah, buat yang di gradient boosting, kalau kita lihat fraud-nya precision-nya, bisa dilihat itu nilainya 1. Intinya mereka tuh berhasil menangkap semua false positif, tapi balik lagi dia ada recall-nya 0,86. Jadi ada low risk di mana dia nggak nangkep si fraud tadi. Next. Nah, ini untuk fitur importance-nya. Jadi dari data yang training, seberapa besar tiap fitur ini berkontribusi. Nah, untuk yang random forest itu tuh dia paling besar ternyata isolation forest score-nya yang paling berkontribusi. Sementara untuk yang gradient boosting dia ada di durasi, dan behavior-nya itu untuk yang skor paling pertama bisa dilihat itu kayak cukup jauh besar daripada skor yang kedua.
Nah, tapi juga untuk weakest fiturnya itu tuh di dua-dua modal itu cukup konsisten. Jadi di mulai CH-nya, yang kurang dari 2 tahun itu tuh bisa di-consider sebagai weak. Juga di anomali dan isolation process juga bisa kita anggap sebagai weak. Jadi kayak mungkin untuk kedepannya ini bisa di-remove dari data frame berikutnya. Next. Nah, jadi apa yang bisa kita tangkap dari sini? Yang pertama, dengan menggunakan hybrid framework dari kita punya data, dan habis itu kita nggak ada labelnya, kita bikin clustering dan juga kita train di supervise, itu tuh dapat menghasilkan framework yang adaptif, explainable dan scalable untuk data yang imbalance, yang datanya besar, rasionya besar. Nah, yang kedua itu isolation OS yang sudah tadi kita gunakan bisa memberikan petunjuk threshold yang bagus untuk behavior dari claim yang ada. Yang ketiga, untuk learning supervised random forest itu direkomendasi jika sebuah perusahaan lebih mementingkan recall precision, karena balik lagi tadi recallnya cukup tinggi, satu. Tapi kayak mungkin bakal ada high cost sedikit karena banyak false positif. Karena balik lagi tadi recallnya 0,26, jadi kayak lumayan rendah. Sementara gradient boosting itu direkomendasi untuk kalau misalkan sebuah perusahaan lebih mementingkan presisi atau akurasi gitu. Karena walaupun ada skip-nya itu cukup minor. Next. Yang terakhir ini adalah recommendation dan conclusion dari hasil penelitian kami. Yang pertama itu kita butuh eksperimen lebih banyak sih sebenarnya untuk mendefine claim fraud, bukan karena datanya tidak valid atau kurang deep, tetapi karena memang claim transaction itu selalu berubah gitu. Jadi bisa jadi yang ditemui saat ini itu tidak lagi tren di waktu-waktu yang akan datang. Terus kemudian kita juga mendapatkan beberapa risk pattern. Yang pertama itu potensi untuk payment fraud. Payment fraud detection di sini karena pembayarannya itu menggunakan kartu atau dari customer yang berbeda. Terus kemudian juga yang kedua, risk pattern dari hospitalnya sendiri. Itu kita harus punya list scoring untuk masing-masing hospital yang mana masuk kategori risk. Sayangnya di yang sekarang untuk penelitian kami belum sampai ke tahap itu. Terus kemudian yang terakhir itu hubungan dengan data agentnya sendiri. Sebuah transaksi klaim memang biasanya tidak lepas dari keterlibatan agent di dalamnya. Apakah memang agent tersebut genuine atau tidak, itu perlu didetek lebih jauh lagi. Kurang lebih seperti itu dari tim kami, Prof, teman-teman. Terima kasih.